Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran fisika untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian contoh soal yang sering dijumpai pada gerak parabola. Jadi, soal-soal ini masih soal-soal dasar, soal-soal yang hanya mengaplikasikan rumus begitu saja langsung ke soalnya gitu ya. Jadi kalian tinggal memasukkan rumus ke yang diketahui di soal sehingga nanti sudah kalian peroleh hasilnya gitu ya. Jadi tidak ada tahap dua kali mencari seperti itu. Jadi masih soalnya intinya masih soal sederhana seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan soalnya. Di sini Bu ada 3 soal ya. Tapi sebelum kita membahas 3 soal itu, terlebih dahulu Ibu akan flashback lagi atau mereview kembali bahwa pertemuan minggu yang lalu kita sudah menjelaskan atau Ibu sudah menjelaskan sangat detail mengenai rumus-rumus apa saja yang ada di gerak parabola. Pada dasarnya fisika itu tidak hanya sekedar rumus, jadi Ibu lebih menekankan bahwa jika kalian tidak tidak usah menghafal rumus tapi cukup memahaminya. Intinya kan kalau gerak parabola itu sebenarnya perpaduan antara gerak GLB pada sumbu X-nya dan juga sumbu Y-nya itu adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi perpaduan antara dua gerak itu. Nah, nanti bagaimana kelanjutannya Bu, penurunan rumusnya sudah Ibu jelaskan kan kemarin gitu. Tapi kalau gerak parabola sendiri memang banyak ya, cukup banyak rumus yang harus kalian ingat di gerak parabola. Tapi untuk pertemuan atau untuk tahun pelajaran yang lalu atau kemarin, Ibu tidak menuntut kalian untuk menghafalkan 7 rumus ini gitu ya, melainkan Ibu lebih meminta kalian untuk memahami bagaimana alur ditemukannya 7 rumus ini yang pernah Ibu terangkan kemarin itu ya, yang ada seperti ini ya nak. Nah ini oke, seperti ini yang Ibu jelaskan kemarin sangat detail itu. Lebih utamanya kalian memahami soal penurunan rumusnya dibandingkan menghafal rumus-rumusnya. Jadi kalian tidak ada kewajiban untuk menghafal 7 rumus yang sudah Ibu berikan ya, tapi cukup memahaminya bagaimana rumus itu ditemukan atau diperoleh dari konsep GLB dan GLBB gitu ya. Nah, pada pertemuan kemarin kan kita sudah memperoleh 7 rumus gitu ya. Untuk gerak parabola, yaitu yang pertama, rumus pertama, menentukan kecepatan saat T sekon gitu kan ya, ini kecepatan pada saat T detik untuk sumbu X berapa, sumbu Y nya berapa, dan ada juga jarak pada sumbu X dan bagaimana ketinggian benda pada sumbu Y saat T detik atau T sekon. Ini juga Ibu sudah menjelaskan kan ya kemarin nih ya, sampai mencari ketinggian maksimum yang dicapai benda ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu soal. Nah ini ya, di sini sudah ada pembahasannya, jadi kalian cukup belajar dari sini saja. Kalau misalkan kalian masih kayak kurang, Bu saya kepengen latihan soal tambahan, silahkan kalian cari di Google ataupun sumber-sumber referensi yang terpercaya, misalkan buku ya, buku online seperti itu. Oke, misalkan soal nomor 1, contoh soal nomor 1, ada sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan bola setelah 0,2 detik. Nah, di sini kan ada kata-kata sudut elevasi. Sudut elevasi itu sebenarnya sudut kemiringan. Sudut kemiringan bola ketika ditendang. Kemarin Ibu pernah menggambarkan seperti ini. Ini ya. Di sini ada sudut elevasi. Sudut ini maksudnya kemiringan. Kemiringan benda itu dilempar. Dihitung dari sumbu X ya. Sudut elevasinya itu dihitung dari sumbu X. Kalau misalkan tidak ada keterangan, sudut elevasi itu dihitung dari sumbu X ini ya ke atas. Misalkan 45 berarti setengah dari ini ya, sudut siku-siku ini ya. Nah ini. Nah, tapi kalau ini sudut elevasinya 37 derajat.
berarti 37 derajatnya di sini. Oke, dengan kecepatan tendangan awalnya itu 10 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan bola saat T detik. Nah, disuruh menentukan kecepatan saat T detik. Ini kan berarti rumusnya ini ya, kecepatan pada saat T detik. Oke, ini ada dua ini. Bu, kok ada dua kecepatan saat T detik? Berarti kecepatannya apakah ada dua? Iya, kecepatannya ada dua, yaitu kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y. Tapi, karena gerak parabola itu kan merupakan gerak perpaduan antara sumbu X dan juga sumbu Y, gitu kan ya. Nanti, kedua kecepatan ini bisa kita gabung, ya. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini ya. Yang pertama, kalian misalkan ada soal seperti ini, kalian tulis diketahuinya. Tujuannya apa? Biar mempermudah kalian untuk menyelesaikan soal itu ya. Yang pertama di sini yang ada angkanya itu pasti yang diketahui gitu ya. Ada angka atau ada kalimat perbandingan dan lain-lain berupa angka itu diketahui ya, kalian masukkan diketahui. Jadi di soal itu diketahui dari soal bahwa sudut elevasinya itu 37 derajat. Di sini menggunakan alfa ya. Alfa itu sudut elevasi, simbol dari sudut elevasi. Selanjutnya di sini ada kecepatan awal ya. Kecepatan awal berarti kemarin kita sudah menghafalkan jika kecepatan awal itu simbolnya adalah V0. V itu dari kata-kata velocity gitu kan ya. Velocity itu adalah dalam bahasa Indonesianya itu adalah kecepatan, dan 0 itu dimulai dari 0 titik awal sehingga V0 gitu ya. V0 nya berarti 10 meter per sekon kuadrat, berarti ini ya 10 meter per sekon. Itu adalah V0 nya ini 10 meter per sekon ini gitu ya. Selanjutnya jika kecepatannya itu, jika kecepatan bola itu 0, tentukanlah kecepatan bola setelah 0,2 detik ini. Nah, sekarang berarti ini T-nya 0,2 detik ya. Berapakah kecepatannya? Berarti VT-nya. Nah, oke. Berarti kita mencari VTX-nya dulu, dimana rumus VTX-nya kemarin itu adalah ini ya. V0 cos theta, dan nanti VTY-nya adalah ini. Ini ya. V0 sin theta min G kalikan T. Kalian tinggal substitusikan aja atau masukkan saja. Dimana V0 nya tadi 10, ini yang mencari sumbu X dulu, dan cos 37 derajat. Nah, kemarin Bu belum menentukan atau belum memaparkan cos 37 dan cos 53. Ini juga atau sin 37 dan juga sin 53. Ini termasuk sudut istimewa selain 30, 45 dan 60 ya, Nak. Jadi kebanyakan soal itu ciri khasnya itu untuk mempermudah perhitungan tanpa menggunakan kalkulator, biasanya menggunakan sudut-sudut kalau nggak 30, 45, 60, 90, 0 atau sudut 37 ataupun 53. Nah, di sini Ibu menambahkan lagi ke list daftar sudut yang harus kalian pahami. Jika sin 37 itu adalah 3/5, atau kalau misalkan dihitung dengan kalkulator 0,66 berapa gitu ya, atau kita biasanya menuliskan 0,6. Sedangkan untuk sin 53 derajat itu 4/5, atau biasanya kita tulis itu hanya 0,8 kayak gitu ya. Nah, sin dan cos itu berkebalikan. Kalau sin 37 itu 0,6, justru cos yang 37 itu malah kebalikannya, yaitu 0,8. Begitu pula untuk cos 53, yaitu nilainya 0,6, seperti itu. Tinggal substitusikan saja. Jadi fisika itu tinggal, karena kalau sudah tahu rumusnya, sudah tahu konsepnya, tinggal masukkan ke rumus, karena rumus itu membantu kita untuk mencari jawaban dengan cepat gitu ya, sehingga tidak dianjurkan menghafal rumus, tapi lebih dianjurkan untuk memahami rumus. Oke, itu ya quotes-nya ya hari ini. Setelah itu kita masukkan substitusikan, berarti ini 10, V0-nya tadi kan cos 37, dimana cos 37 itu 4/5, sehingga hasilnya 8. Kemudian lagi yang ini ya, untuk sumbu Y-nya tadi kan V0 sin alfa min G kalikan T, tinggal disubstitusikan. V0-nya berarti 10, turun 10, sin alfanya berarti tadi 37, berarti sin 37, dan minus 10 kalikan T-nya itu tadi ini adalah 0,2, sehingga
ininya dikalikan dulu, 10 dikali 3/5 nya, karena sin 37 tuh lihat di sini, sin 37 itu adalah 3/5. Tinggal masukkan ke sini, dan 0,2 ini 10 dikalikan 0,2 hasilnya 2, sehingga VTY nya adalah 4. Oke, nah karena sudah tahu Vx nya dan Vy nya, kemarin ibu belum menerangkan ya, ini kan masih berdasarkan sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana kalau misalkan diminta untuk satu saja kecepatannya bu? Nah, kecepatannya satu aja, tidak berarti kita harus milih yang X apa Y. Nah, ternyata kita gabungkan ya, kita tidak bisa memilih satu sumbu, kita harus menggabungkan dua sumbu itu ya, karena gerak parabola kan itu ya, perpaduan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, caranya bagaimana memadukannya, yaitu dengan cara mengakarkan ya. Jadi pertama itu adalah mengkuadratkannya dulu, Vx kuadrat, lalu kalian jumlahkan dengan Vy kuadrat, baru kalian akarkan hasilnya. Ingat rumus seperti ini? Ini kan kayak rumus yang mencari vektor ya. Jadi vektor kemarin ada yang Vx dan juga Vy, tentukanlah vektor misalkan Fx sama Fy, tentukanlah vektor F-nya ya. Kan sama seperti ini. Ya, sehingga hasilnya V-nya itu adalah sekitar 8,9. Sehingga di sini perpaduan sumbu X dan sumbu Y-nya sudah menjadi satu berupa kecepatan 8,9 meter per sekon. Jadi misalkan ada bola ditendang, kecepatan awalnya 10, sudutnya itu 37 derajat, maka saat 0,2 detik ya di udara, ternyata kecepatannya itu 8,9. Oke, next. Nah, sekarang yang soal nomor 2 ini lebih kompleks ya. Jadi, soal-soal seperti ini suka ibu keluarkan di ulangan harian. Karena satu soal bisa memuat 4 pertanyaan. Gitu ya. Oke, yang pertama ini ada gambarnya. Ada anak melempar batu. Ya, ada anak melempar batu. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon dan sudut elevasinya atau kemiringannya itu 30 derajat secara horizontal ya, artinya sudut 30 derajatnya itu dihitung dari sumbu horizontal atau sumbu X nya. Apabila percepatan gravitasinya itu 10, ibu bacanya dari sini ya, 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah mencari ketinggian maksimum batu, waktu yang diperlukan untuk sampai titik tertinggi, jarak terjauh, sampai nanti waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh itu semuanya berapa. Tinggal disubstitusikan aja ke rumus kemarin ya. Jadi materi ini mudah kalau tinggal substitusi. Susahnya itu adalah ketika kalian harus memahami dari mana itu rumusnya, kayak gitu. Oke, kita cari dulu ya kemarin ya. Ketinggian maksimum ya, ketinggian maksimum yang sudah dicapai. Kita cari ya ketinggian maksimum. Oke, ternyata di soal ketinggian maksimum kemarin di ini ya, opsi 7 ya, ketinggian maksimum ya. Soal atau rumus nomor 7. Ini dia. P0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G gitu ya. Nah, ini seperti ini. Tada. Ya, sama dengan rumus yang ibu berikan, sehingga kita tinggal substitusikan aja, sama kayak soal nomor 1 tadi. Nah, sekarang bedanya, Bu, di sini ada kata-kata sin kuadrat alfa. Ya, caranya gimana? Sin kuadrat 30. Yang kita tahu kan selama ini sin 30 ya, sin 30 kan setengah. Bagaimana kalau sin kuadrat 30? Caranya, sin 30 kalian tulis dulu. Sin 30 kan tadi setengah. Nah, kuadratnya baru menyusul, setengahnya ini baru dikuadratkan, seperti itu. Jadi, sin kuadrat 30 itu ditulisnya ya seperti ini. Artinya itu adalah sin 30 hasilnya berapa baru dikuadratkan. Misalkan kok Bu sin pangkat 3, sin pangkat 3 30 derajat, berarti setengah pangkatkan 3, seperti itu. Kenapa Bu tidak ditulis sin 30 kuadrat? Ditakutkan 30 derajatnya ini malah kalian kuadratkan.
ya, hasilnya sampai 900. Sin 900 itu kan apa membingungkan. Jadi konsep matiknya atau matematikanya menuliskannya adalah menggunakan sin kuadrat 30 itu artinya sin 30-nya kalian kuadratkan dulu baru kalian sin 30-nya kalian tulis dulu baru kalian kuadratkan. Nah, nanti hasilnya 5. Ya, silahkan dihitung sendiri. Sekarang untuk yang B, menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi kita lihat ya. Waktu untuk mencapai titik tertinggi ya, ini dia. T pada saat H maksimum adalah V0 sin theta per G. Tada. Sama ya? Nah, sama aja, tinggal disubstitusikan. Sekarang ini tinggal dimasukkan aja ya, karena tadi kan V0-nya 20, sin 30-nya sudut elevasinya tadi 30, G-nya tadi 10. Tinggal disubstitusikan aja. Oke, sekarang yang C, jarak terjauh yang dicapai batu. Nah, jarak terjauh yang dicapai batu berarti X maksimum ya, X pada sumbu X, jarak pada sumbu X terjauh. Berarti kita gunakan yang mana? Yang rumus yang nomor 6 ya, kemarin ya, ini ya. X atau jarak pada sumbu X terjauh, rumusnya ini duanya kan salah ini ya Ibu ya. Berarti V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, ini. Bu, ini kok sin 2 theta? Apa bedanya dengan sin kuadrat theta tadi? Bedanya, kalau sin 2 theta itu berarti tetanya dikalikan 2, sorry. Jadi, sin 2 theta berarti sin 2 dikali 30. Berarti 2 dikalikan 30 dulu 60. Artinya, sin 2 theta tidak sama dengan yang tadi, sin kuadrat theta. Kalau ini kan tadi sin 30-nya kuadratkan dulu, tulis dulu baru dikuadratkan. Tapi kalau sin 2 theta itu tetanya dikalikan 2 baru dicari sinnya berapa. Kayak gitu ya. Ini tinggal disubstitusikan aja, dan ingat ini akar 3 ya, akar 3-nya itu dalam ini untungnya tidak penjumlahan ya, ini perkalian. Jadi 200 dibagi 10 berarti coret nolnya sehingga 20 akar 3. Hati-hati jika kalian menuliskan atau mencari misalkan 10 akar 3 dikurangi 1, itu banyak banget yang menuliskan 9 akar 3, padahal salah, karena satunya kan tidak punya akar 3. Solusinya adalah akar 3-nya kalian tulis dulu, baru kalau kalian carikan 10 dikali akar 3 misalkan 1, berapa gitu kan ya, kamu cari dulu baru dikurangkan 1. Jadi tidak bisa tebas mentah ya, langsung kalian cari-cari kayak gitu langsung kalian tulis, tidak ya. Akar 3 tuh punya nilai sendiri. Kalau misalkan dikurangi tidak dengan akar 3 juga itu tidak bisa. Oke, sekarang yang nomor 4 atau yang D, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai jarak terjauh. Waktunya berarti waktu mencapai jarak terjauh ini ya, berarti 2 dikali TH max, berarti 2 dikali waktu mencapai ketinggian maksimum. Oke, karena tadi ketinggian maksimum, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum kan 1, berarti tinggal dikalikan aja, berarti hasilnya 2, kayak gitu. Oke, sekarang contoh soal nomor 3 yang Ibu berikan. Ada peluru ditembakkan condong ke atas, kecepatan awalnya itu ada menempuh jarak 2 kali 10 pangkat 5, percepatan gravitasinya 9,8, tentukanlah elevasi dalam bentuk derajat, namanya N ya. Tentukanlah misalkan elevasinya itu disimbolkan oleh huruf N, berapa derajat gitu. Berarti yang dicari adalah yang diketahui di sini berarti V0 ya nak ya, 1,4. Terus jarak mendatarnya, sasaran jarak mendatarnya 2 kali 10 pangkat 5. Berarti ini apa? Mengenai sasaran jarak mendatarnya berarti dia X terjauh. Ya, X terjauh. X terjauh ya, berarti ini 2 kali 10 pangkat 5. Berarti 2 kali 10 kali 10 kali 10, nah itu sampai 5 kali ya. Nah itu ini ya, tinggal substitusikan aja. Tapi yang dicari ini adalah
sin 2n. Kan ini sudah dicari ya, ini kayak aturan pindah ruas biasa aja. Sin 2n sama dengan 1 karena ini hasilnya kan 1. Nah berarti ini tinggal ngapa kayak biasa aja, sin 2n sama dengan 1, maka ngapa sin berapa yang hasilnya 1 itu kan 90, artinya 2n ini adalah 90, berarti kalau n saja adalah 45. Ini kayak metrik biasa, artinya kalian sudah harus memahami sin 30 berapa, sin 20, sin 35 berapa, sin 90 berapa. Nah itu oke. Cukup untuk contoh soalnya. Sekarang kalian kerjakan tugas yang ibu berikan nih gitu ya. Silahkan screenshot atau kalian ini akan ibu kirim ke kelas kalian. Silahkan kerjakan, ini 2 soal ya, ini bukan 1 dan 1 ya, ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan ini dengan cara membuat video singkat saja gitu ya, membuat video singkat dan menerangkan bagaimana cara mengerjakan 2 soal ini. Videonya durasinya maksimal 10 menit. Silahkan bisa kalian upload di Google Classroom ataupun YouTube channel atau channel YouTube kalian gitu ya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Tetap ingat, pahami rumus GLBB itu tidak hanya pahami rumus GLBB itu tidak hanya kalian cuman comot rumusnya, tapi kalian harus tahu dari mana asal usul rumus tersebut. Makanya belajar itu lebih baik memahami, karena memahami itu proses mengingatnya akan jauh lebih bertahan lama dibanding menghafal gitu. Oke. Terima kasih, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.